Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, saya bersyukur ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatannya ya Pak Alex dan semua pengurus hamba Tuhan di tempat ini. Saya bersyukur dan saya permisi membuka masker walaupun saya terlihat lebih ganteng kalau pakai masker. Nah, tema kita malam hari ini adalah fenomena manusia akhir zaman. Wah, luar biasa ya temanya. Kalau saya ingat-ingat semua undangan pelayanan saya, sangat jarang saya diundang sebuah gereja bicara tentang akhir zaman. Biasanya bicaranya tentang yang lain-lain, tentang akhir zaman itu sangat jarang sekali. Biasanya kalau pas susah, menderita dan sebagainya, itu baru bicara tentang akhir zaman. Atau di Adi Jasa misalnya begitu. Bicaranya tentang Yerusalem baru, bicaranya tentang langit dan bumi yang baru. Tapi hari ini temanya tentang akhir zaman. Tapi jangan ditafsirkan berarti banyak anggota Filemon yang hidupnya lagi susah. Bukan ya, tidak selalu begitu. Saya suka dengan tema ini, temanya sangat menantang sekali yaitu tentang fenomena manusia akhir zaman. Nah, kita langsung saja membaca sebuah ayat yang seringkali dipakai untuk membicarakan tentang topik ini. Saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara suka membaca Alkitab, pasti bisa menebak ayatnya ada di mana. Pasti semuanya bisa nebak dengan gampang ayatnya ada di mana. Yaitu ada di Alkitab. Mari kita membaca 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Yang keras kita baca 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Amin. Sebetulnya kalau mau tahu fenomena manusia seperti apa yang hidup di akhir zaman, kita membaca ayat ini sudah langsung kelihatan sekali. Ada banyak ciri manusia yang hidup di akhir zaman. Tapi sebelum nanti kita akan melihat ini secara lebih detail, saya ingin membuat klarifikasi beberapa hal dulu supaya kita tidak salah paham terhadap ayat ini. Yang pertama, saya mau menjelaskan dulu tentang akhir zaman. Kalau misalnya saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira akhir zaman itu kapan? Kan kita temanya fenomena manusia akhir zaman ya. Kira-kira akhir zaman itu kapan? Sekarang ya. Berarti kemarin enggak ya? Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan kira-kira? Terima kasih jawabannya, saya setuju. Kira-kira akhir zaman itu kapan sih? Kita kan seringkali bicara akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Dan kalau kita tidak paham definisi akhir zaman ini, ya nanti percuma saya bicara tentang fenomena manusianya kan begitu. Nah, kita perlu tahu dulu yang dimaksud dengan akhir zaman dan kita perlu membedakan dua istilah. Yang pertama adalah zaman akhir dan yang kedua adalah akhir zaman. Zaman akhir dan akhir zaman. Apakah ini cuma sekedar permainan kata? Tidak Bapak Ibu. Jadi ini tidak permainan kata. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti maka kita tahu pada waktu Yesus datang pertama kali itu sudah akhir zaman. Atau lebih tepat sudah dimulainya zaman akhir. Saya bacakan dari 1 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Ia telah dipilih, maksudnya Kristus, sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi kapan Yesus dinyatakan di tengah-tengah kita? Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan Alkitab menyebut ini adalah zaman akhir.
Lalu mari kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Ini penjelasan Petrus ketika banyak orang menganggap jemaat mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus sedang mabuk berat. Ini penjelasannya Petrus. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi Petrus sendiri mengatakan pada waktu peristiwa Pentakosta, itu sudah hari-hari terakhir. Berarti kalau ditanya kapan zaman akhir dimulai, jawabannya adalah ketika Yesus Kristus datang yang pertama kali. Kalau ditanya kapankah akhir zaman, yaitu ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali. Gampang ya sekarang jawabannya. Zaman akhir dimulai sejak Yesus pertama kali datang. Dan zaman akhir ini nanti akan menjadi akhir zaman pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Sehingga gereja selalu berada di zaman akhir. Gereja sejak zaman para rasul sampai sekarang dan nanti, kalau memang Tuhan tidak datang malam ini, berarti masih ada nanti, maka semuanya berada di zaman akhir. Nah, karena semuanya berada di zaman akhir inilah, kita itu tidak perlu bingung begini. Katanya datang, mana akhir zaman, mana akhir zaman. Karena Alkitab selalu memberitahu zaman akhir itu sudah dimulai pada waktu Yesus datang pertama kali. Makanya ketika Yesus menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem, kehancuran bait Allah misalnya, kalau kita nanti baca Alkitab di Matius 24, Yesus menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem dan bait Allah, itu sudah digenapi tahun 70 Masehi. Dan Yesus menjadikan itu tanda juga sebagai tanda zaman akhir. Jadi zaman akhir itu dari dulu sampai sekarang. Kita masih berada di zaman akhir dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kedua kali. Kita baru tahu nanti kalau kita memperhatikan semua tanda-tandanya. Nah, yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Itu klarifikasi pertama Bapak Ibu supaya kita tidak salah paham tentang akhir zaman dan zaman akhir. Nah, klarifikasi yang kedua yang saya mau sampaikan adalah ternyata ciri-ciri manusia yang disebutkan tadi, jangan sampai kita berpikir itu adalah orang-orang dunia. Oh, ini orang-orang dunia nih, semuanya ciri-ciri tadi. Ini orang-orang dunia. Ternyata bukan. Nah, kalau ini orang dunia, gak usah nunggu zaman akhir. Dari zaman bahula dulu, ada gak orang yang hamba uang? Banyak tetap. Ada nggak orang yang suka fitnah? Zaman dulu. Dari dulu sudah ada. Lah terus untuk apa dituliskan di sini? Kita perlu memahami manusia yang disebutkan di ayat 1 sampai 5. Saya meyakini berdasarkan konteks yang ada, bukan berbicara tentang orang-orang dunia, tetapi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, orang-orang yang bersentuhan dengan kekristenan, tetapi gaya hidupnya duniawi. Saya ulang sekali lagi, yang sedang dibicarakan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 bukan orang-orang dunia, tetapi orang-orang Kristen yang hidupnya duniawi. Orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Kok saya tahu dari mana? Mari kita lihat analisa konteksnya sama-sama. Nah, kalau kita membaca saudara di dalam pasal yang kedua bagian yang terakhir yaitu pasal 2 ayat 16 sampai 26, maka kita akan menemukan di sana konteksnya adalah kesesatan. Jadi konteksnya itu tentang orang-orang Kristen yang sesat. Yang nanti akan melahirkan orang-orang semacam ini di dalam gereja, gitu maksudnya. Jadi konteksnya itu bukan tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Konteksnya bukan tentang orang-orang dalam tanda kutip kafir, non-Yahudi, yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya sembarangan. Bukan. Konteksnya adalah ada orang yang termasuk di dalam kekristenan, yang mengajarkan ajaran sesat dan hidupnya sembarangan. Itu di pasal 2 ayat 17 sampai 26. Jadi di akhir pasal yang kedua. Lalu di pasal 3 kita ketemu ayat kita tadi.
Kemudian di pasal 3 ayat yang kelima juga ada ciri-cirinya. Yaitu orang ini kesalehannya palsu. Mereka kelihatannya beribadah tetapi menyangkali kuasa ibadah. Loh, bukan mereka yang tidak beribadah loh. Orang di sini adalah orang yang beribadah tetapi menyangkali kuasa ibadah. Di ayat yang kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jangan dibayangkan orang ini enggak kenal Tuhan. Enggak pernah tahu Tuhan itu siapa. Ateis. Bukan. Ini adalah orang-orang yang termasuk di dalam kekristenan. Tetapi pikirannya sesat, hidupnya sembarangan, ibadahnya palsu. Lalu di pasal 3 ayat 7 disebutkan, walaupun orang ini selalu ingin mendengarkan kebenaran, tetapi tidak pernah bisa menerimanya. Oh, bukan orang yang gak peduli dengan kebenaran loh. Orang-orang ini mungkin membaca buku yang tebal-tebal bisa jadi. Alkitab nggak bilang begitu. Tapi orang ini rindu. Tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Bukan orang yang tidak Kristen ini. Orang yang bersentuhan dengan kekristenan. Dan yang lebih jelas adalah karena orang-orang ini disamakan dengan Yanes dan Yambres. Yanes dan Yambres. Siapa guru-guru sekolah minggu di sini dan bisa menjelaskan siapa Yanes dan siapa Yambres? Siapa Yanes? Gampang, temannya Yambres. Yanes dan Yambres itu siapa? Ada yang tahu? Nama ini, dua nama ini tidak muncul di dalam Perjanjian Lama. Tapi Paulus menyebut nama ini mengingatkan kepada Timotius. Timotius kan tradisinya Yahudi dan Yunani. Bapaknya dia Yunani, ibunya dia Yahudi. Diingatkan, kamu ingat gak kasusnya Yanes dan Yambres itu? Yanes dan Yambres ini kita dapati dari tradisi Yahudi kuno. Jadi kalau kita tahu ada tulisan Yahudi kuno yang namanya Talmud, gak usah diingat-ingat ya istilahnya. Saya cuma memberitahu supaya kelihatan pintar. Nah, di dalam tulisan Yahudi kuno Talmud, saudara, beberapa Talmud Yahudi kuno itu menyebutkan Yanes dan Yambres ini adalah dua orang penyihir di Mesir. Ingat pada waktu Musa dan Harun memperlihatkan keajaiban di depan Firaun, lalu beberapa penyihir Firaun mencoba meniru itu. Ada yang bisa ditiru, ada yang tidak bisa ditiru. Menurut tradisi kuno Yahudi, beberapa penyihir itu akhirnya bertobat dalam tanda kutip karena tertarik dengan kesaktian Musa dan Harun. Lalu mereka mengikuti Musa dan Harun. Bahkan menurut tradisi Yahudi, sekali lagi ini menurut tradisi tidak ada di Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir menuju Kanaan, Yanes dan Yambres ikut juga dengan mereka. Bahkan ada tradisi yang mengajarkan ketika Harun mengajak bangsa Israel untuk menyembah anak lembu emas, Yanes dan Yambres berperan di sana. Nah, kita tidak tahu seberapa banyak tradisi ini bisa dipercaya, tapi maksud saya begini, Yanes dan Yambres menurut tradisi tadi bukan orang yang di luar Israel. Memang mereka penyihir Mesir. Tapi mereka ikut keluar bersama dengan rombongan bangsa Israel, tapi tidak pernah bertobat sungguh-sungguh. Kalau memang orang-orang di ayat 1-5 dari 2 Timotius 3 tadi disamakan dengan Yanes dan Yambres, maka kita bisa tahu begini. Ciri-ciri fenomena manusia akhir zaman yang disebutkan di teks kita adalah tentang orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi hidupnya duniawi. Bukan tentang orang-orang yang duniawi, bukan orang-orang yang ada di dalam dunia, tetapi orang-orang Kristen, gereja Tuhan yang hidupnya seperti ini. Jadi kalau kita mengamati banyak gereja, mengamati orang-orang Kristen dan ciri-cirinya mirip dengan ini, maka kita tahu akhir zaman sudah dekat. Itu poin saya. Jangan melihat di luar gereja. Kalau saudara lihat di gereja menemukan ciri-ciri ini lalu berkata, wah ini akhir zaman ini akhir zaman ini. Dari dulu sebelum Yesus datang ciri-ciri ini sudah banyak di dunia. Yang dimaksud itu adalah orang-orang yang mengaku diri Kristen.
Yang akhirnya hidupnya duniawi semacam ini. Semakin duniawi gereja, semakin dekat kita dengan kedatangannya. Semakin duniawi gereja, semakin dekat kita dengan kedatangannya. Dan kalau saya mengamati banyak gereja, saya meyakini bahwa banyak gereja semakin duniawi. Dan berarti semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Nah, having said that, saya sudah menyebutkan klarifikasi 2 poin. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri tadi secara lebih detail. Tapi saya tidak akan membahas satu persatu. Karena saya butuh 4 jam untuk menerangkan ini. Sebagai gantinya, jangan khawatir, saya akan membuat kategori-kategori orang saja. Jadi dari semua ciri yang ada, saya akan kategorikan menjadi beberapa, saudara. Jadi ada sekitar 50 kategori di sini. Enggak sebanyak itu. Mari kita lihat beberapa kategori saja yang kita bisa pelajari dari sini. Yang pertama, saudara, yaitu manusia akhir zaman itu antroposentris, egois, dan narsis. Dikatakan demikian, manusia di sini sekali lagi ingat ya, orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, yang berkaitan dengan kekristenan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri lebih daripada yang lain. Manusia akan membual dan menyombongkan diri. Saudara, apakah fenomena ini bisa kita temukan di gereja-gereja di antara orang-orang Kristen? Wah, gampang sekali kita menemukannya. Jadi saya mau cerita sedikit tentang perubahan budaya. Mungkin agak sedikit sulit, tapi saya coba sederhanakan ya Bapak Ibu supaya kita bisa paham dengan lebih baik. Bapak Ibu tahu tentang sebuah istilah gerakan zaman baru? Siapa di sini yang pernah mendengar istilah gerakan zaman baru? Ada ya yang pernah mendengar New Age Movement. Nah, gerakan zaman baru itu muncul sekitar 1960-an setelah dunia dilanda Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Manusia dulu sebelum peperangan itu sangat suka dengan sains dalam arti semua yang objektif. Semuanya objektif, teknologi. Maka manusia sangat menyukai ilmu pengetahuan. Tapi setelah terjadi peperangan PD1 dan PD2, maka manusia kecewa dengan sains dalam tanda kutip. Ternyata sains yang digadang-gadang menjadi penyelamat manusia, kebenaran objektif yang digadang-gadang adalah segala-galanya, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Lalu seperti pendulum di jam dinding, kalau terlalu ditarik di sini objektif, kecewa, lepas jadinya apa? Subjektif. Nah, gerakan zaman baru muncul di situ sebagai ekstrim satunya dan menawarkan begini. Yang paling penting itu diri kita sendiri. Yang paling penting semuanya serba subjektif, bukan objektif. Mungkin ini benar buat kamu nggak apa-apa, buat aku yang benar ini. Jadi tidak usah berdebat, satu sama lain kita saling terima. Dan gerakan zaman baru berjumpa dengan yang namanya postmodernisme. Maafkan, malam ini saya memakai beberapa istilah. Ketika gerakan zaman baru New Age Movement berjumpa dengan yang disebut postmodernisme yang sangat menekankan subjektivitas orang, maka manusia sangat berfokus kepada dirinya sendiri. Manusia menjadi manusia yang sangat berfokus pada dirinya sendiri. Saya kasih contoh beberapa mitos modern saja supaya kita lebih paham. Pernah nggak kita mendengar istilah begini, lu gue yang penting lu nggak nyenggol gue. Sering ya dengar gitu ya. Untuk apa bahagiaku diurusin orang lain, pernah? Ini semua adalah mitos-mitos di dalam postmodernisme. Dan postmodernisme bertumbuh dengan baik karena berjumpa dengan sahabat karibnya, yaitu gerakan zaman baru. Itulah sebabnya yang paling memprihatinkan menurut saya adalah beberapa pikiran dari gerakan zaman baru dibawa masuk di dalam gereja oleh pendeta-pendeta. Loh, buktinya apa Pak? Jangan asal menuduh. Misalnya nih, ada pendeta terkenal dari Amerika yang berapa kali diundang ke Indonesia.
MC inisialnya. Dia ngomong begini, kamu adalah Allah. Adam dan Hawa gambar Allah, dan dulu Adam dan Hawa berdiri di hadapan Allah, tidak lebih kurang, tidak lebih dari Allah. Wow, keren banget. Lalu ada inisial BH yang juga berapa kali diundang di Indonesia. Dia berkata begini, we are little gods. Kita ini Allah-Allah kecil. Walaupun akhirnya dia minta maaf di depan televisi Amerika beberapa dekade yang lalu, tapi setelah permintaan maafnya, dia kembali mengulang kesalahan yang sama ketika dia mengatakan Yesus itu ketika jadi manusia, dia itu benar-benar manusia. Dia bukan Allah. Yesus bisa melakukan semuanya itu karena Roh Kudus yang menyertai Yesus. Tanpa Roh Kudus, Yesus gak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia bilang, kita ini gak kurang dari Yesus karena sama-sama manusia. Pernah gak dengar istilah begini nih? Kalau gak pernah dengar nama-nama tadi gak apa-apa ya. Saya mau tanya gini, pernah gak dengar pendeta ngomong gini? Apapun yang saudara katakan akan menjadi kenyataan. Dengan iman, whatever you say it will happen. Pernah dengar itu? Perkataanmu punya kuasa. Kalau engkau ngomong ini terjadi akan terjadi. Pernah dengar ya? Lalu dikasih label, itu iman kepada Tuhan. Itu bukan iman, itu ajaran gerakan zaman baru. Gerakan zaman baru mengajarkan dalam diri kita itu ada hakikat keilahian. Kita ini sebetulnya Allah-Allah kecil. Sehingga apapun yang kita katakan bisa jadi kenyataan. Apapun yang kita pikirkan akan jadi kenyataan. Ingat pendeta terkenal yang mengajarkan visualisasi kalau mau berdoa. Kalau minta jodoh harus dibayangkan jodohnya kayak apa. Kalau mau minta mobil harus dibayangkan warnanya, mereknya dan sebagainya. Wah, setelah bayangkan semua dikasih sama Tuhan. Tanpa mesin. Karena dia nggak menguasai mesin. Nggak bisa bayangkan mesinnya kayak apa. Minta perempuan gini-gini dikasih sama Tuhan, cantik apa segala macam gitu, tanpa organ dalam. Karena dia bukan dokter, dia nggak bisa memvisualisasi semuanya. Saudara, kalau saudara mendengar khotbah-khotbah semacam itu, apapun yang saudara visualisasikan, impian saudara akan jadi kenyataan. Itu gerakan zaman baru sih. The power of the mind, the power of words, itu bukan ajaran Alkitab. Tapi sudah masuk di dalam gereja. Sehingga manusia itu dianggap sebagai pribadi yang kuat. Beberapa influencer selebgram di Indonesia, beberapa juga saya kenal, selalu ngomongnya begini nih. Anda hebat, Anda hebat karena Anda sudah melewati pandemi ini. Anda hebat karena Anda berani berkata-kata positif. Wow, itu bukan ajaran Alkitab. Itu gerakan zaman baru. Manusia telah dijadikan pusat. Manusia menjadi narsis, dirinya sendiri paling penting. Manusia menjadi egois. Tanda pertama kira-kira sudah terjadi enggak? Yang kedua ya sekarang ya, yang kedua. Manusia itu menjadi materialistis dan konsumeris. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Coba perhatikan ya. Saya ini kumpul dengan teman-teman hamba Tuhan. Suatu ketika itu saya ditelepon, teman-teman lama lagi di Surabaya nih, kamu nggak mau ketemu tah? Nah saya tahu sih itu bukan ajakan, tapi itu permintaan supaya saya yang traktir makan. Saya sudah tahu saudara, karena saya sudah pernah dikorbankan oleh mereka. Jadi mau ketemu nggak? Mau ketemu. Terus istri saya bilang gini, kamu bawa duit deh yang lebih, siapa tahu kamu yang harus bayarin mereka. Loh, yang ngajak loh, orang lain. Maksud saya yang bayar. Ya yang ngajak itulah yang bayar. Istri saya selalu bilang sudah bawa duit lebih aja. Setelah makanan semua siap di restoran itu, yang ngajak saya langsung kita berdoa ya, saya yang pimpin. Lalu dia pimpin doa. Tuhan terima kasih Engkau mengumpulkan kami. Terima kasih Engkau menyediakan makanan bagi kami semua melalui hambamu Pendeta Yakub Trihandoko. Ada namaku disebut di situ. Dan saya baru tahu kalau namanya disebut di dalam doa itu tidak selalu membawa sukacita, saudara. Makanya sejak saat itu tiap kali makan dan belum jelas siapa yang bayar, saya selalu menawarkan diri doa pembukaan. Bukan. Nah saya akhirnya oke kan lah, saya ngomong ya sudah deh kumpul aja ya di satu tempat.
kumpul, saya sudah siap lah, saya bayarin aja ya kan gitu. Terus akhirnya waktu saya datang saya kecewa banget dengan pertemuannya. Kenapa? Ketika kumpul pertanyaan teman-teman saya itu aneh. Coba saudara ya jawab ya. Seandainya hamba Tuhan ketemu, sudah lama nggak ketemu, lalu ketemu, tanyanya apa kira-kira? Pelayanannya kayak apa bener ya? Ya, pelayanannya kayak apa? Kamu lain? Enggak, pertanyaan teman-teman saya enggak gitu. Pertanyaan teman saya gini, Yakob, kamu sekarang pakai mobil apa? Sampai saya nolak gini. Saya heran dengan pertanyaan itu. Sebelum saya jawab, teman saya satunya tanya, kamu sekarang sudah punya rumah sendiri atau masih milik gereja? Saya langsung ngomong gini, teman-teman, kita ini pertemuan hamba Tuhan ya. Bukan pertemuan mantan dealer mobil atau agen properti ya. Sungguh. Beberapa teman saya yang lama gak ketemu saya, kalau ketemu saya itu langsung, wah kamu sekarang sukses ya, jadi hamba Tuhan. Terus saya tanya, kok tahu aku sukses? Punya rumah sendiri, diundang khotbah ke sana kemari terkenal sampai luar negeri katanya. Sekolahnya dari luar negeri gitu kan ya. Wah pengikut medsosnya banyak gitu. Saya lihat ke dia dan saya bilang, gila ya, kriteria keberhasilanmu duniawi banget sih. Siapa tahu di akhir zaman, kamu tuh lebih mulia daripada saya sebetulnya. Siapa bilang pendeta lebih terkenal, lebih berkenan di hadapan Tuhan? Siapa bilang pendeta lebih sukses, lebih berkenan di hadapan Tuhan? Enggak. Siapa bilang pendeta diundang ke sana kemari di luar negeri, itu lebih hebat di mata Tuhan daripada yang lain? Enggak. Siapa bilang pendeta diundang di TV nasional, berarti dia lebih hebat daripada yang lain? Tidak, saudara, sungguh tidak. Bagi saya diundang khotbah di California maupun di Kalijudan sama kok rasanya. Saya sudah pernah ngerasain. Saya pernah diundang orang, saudara. Yang datang itu cuma 8 orang loh, yang datang 8 orang. Tapi sukacita saya sama seperti ketika saya diundang khotbah di acara khusus di TV nasional. Karena bagi saya, umat Tuhan itu selalu berharga. Satu umat Tuhan dibeli dengan darah yang mahal, saudara. Tapi kalau kita mau jujur ya, sekarang semuanya ngitungnya pakai duit, saudara. Sukses itu duit. Gereja yang sukses itu yang bangunannya gede. Yang saldonya banyak. Benar atau betul? Ya, saudara kalau ngecek ya, pendeta, gereja itu sukses atau enggak? Ukurannya apa coba? Iya kan, bangunannya toh, bangunannya megah ini apa segala macam begitu kan ya. Wow, ternyata ukuran materialisme, konsumerisme sudah ada di dalam gereja. Yang lebih parah, saya pernah diberitahu hamba Tuhan dari gereja lain. Saya pastikan bukan dari sini ya. Supaya saya bisa keluar dengan selamat dari pintu depan. Bukan dari GKA Gloria, sungguh bukan dari GKA Gloria. Nah, dia ngomong gini, Pak, gereja saya, wah parah Pak kalau masalah duit Pak. Semuanya diukur pakai duit. Masa sih evaluasi kegiatan, acara seminar gitu. Evaluasinya gini, ada evaluasi enggak? Kemarin, acara kemarin itu cuan enggak kita? Cuan, wah bagus berarti berhasil. Acara lain bagaimana gitu? Yang dievaluasi itu cuma cuan apa mbok? Cuan gitu aja gitu kan. Wow. Gereja mikirnya gitu. Terus ada satu gereja lagi. Kita lebih baik hentikan ya untuk uang misi kita ya. Kenapa? Kita udah bertahun-tahun nih dukung misionaris. Tapi mana hasilnya untuk gereja kita? Apa keuntungannya untuk gereja kita? Wow. Berarti gereja telah menempatkan uang sebagai segala-galanya. Gereja telah menjadi hamba uang. Penting gak penting dihitung dari uang. Berarti hamba Tuhan bisa menjadi hamba uang. Pengurus gereja bisa menjadi hamba uang. Kalau semua yang kita pikir, kita nilai berdasarkan uang. Setuju? Akhir zaman ya rasanya ya. Yang ketiga, saudara, adalah anti tradisi dan sekularisasi. Dikatakan demikian. Mereka akan menjadi pemfitnah. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu enggak jelas. Pemfitnah ini maksudnya apa? Nah, tapi beberapa versi menurut saya lebih tepat menerjemahkannya itu penghujat. Slanderers of God atau blasphemers. Jadi penghujat. Lalu mereka akan berontak terhadap tradisi orang tua
dan tidak tahu berterima kasih, ini dalam bahasa Yunaninya, tidak bersyukur dan tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama itu artinya tidak kudus atau tidak respect terhadap hal-hal yang sakral. Inilah kondisi kita, anti tradisi dan anti sekularisasi. Nah, saya langsung kasih contoh-contoh saja ya supaya kita semua bisa paham kondisi gereja sekarang ini. Saya sering diundang seminar di SMP dan SMA. Sering sekali. Lalu saya memperhatikan tiap kali saya seminar, ternyata ada beberapa pertanyaan yang muncul beberapa kali. Sering muncul di berbagai tempat, bahkan di SMP, SMA Kristen. Bapak Ibu jangan kaget kalau saya beritahu pertanyaannya. Dulu waktu kita muda, berarti saya mengakui kalau sekarang sudah tidak muda. Dulu waktu kita muda, pertanyaannya kan begini ya. Pertanyaannya kan begini nih. Pak, menurut Alkitab, ini boleh atau tidak boleh? Benar ya pertanyaan kita gitu ya. Menurut Alkitab ini boleh atau tidak boleh? Sekarang pertanyaan anak-anak muda enggak begitu. Padahal mereka Kristen loh. Pertanyaannya begini. Pak, bisa enggak Bapak menilai homoseksualitas LGBTQIA++ tanpa Alkitab? Karena tidak fair. Alkitab kan itu punya kita, orang Kristen. Banyak LGBTQ yang bukan Kristen. Enggak fair kalau dinilainya pakai kitab suci kita. Bapak bisa membuktikan enggak homoseksualitas salah tanpa Alkitab? Loh gitu pertanyaannya. Pernah dengar anak muda tanyanya gini, Pastor mau tanya, oh ya tanya apa? Tuhan itu kok narsis megalomaniak ya? Narsistis, megalomaniak, menciptakan manusia supaya memuji dirinya sendiri. Narsis enggak? Loh, anak-anak muda. Anak-anak muda bisa langsung tanya kepada saya gini, Pastor, jangan suka menghakimi orang lain di seminar. Dan waktu itu seminar LGBTQIA. Anak muda itu ada yang tanya, Pastor, why are you judging us? Karena mereka itu memperkenalkan diri. Ini anak-anak muda ya. Waktu tanya itu mereka berenam berdiri dan mereka ngomong, kami dari LSM ini, pendukung LGBTQIA. Dan mereka langsung di depan hampir 1.000 orang. Mereka bilang saya lesbian. Yang satu bilang saya bisexual, saya transgender dan seterusnya. Saya gay. Lalu mereka bilang begini, Pastor, why are you judging us? Keren banget ya. Di depan hampir 1.000 orang. Lalu saya bilang, oh terima kasih untuk pertanyaannya. Dan saya menghargai keberanian kalian untuk mengekspos diri kalian di depan banyak orang. Keren, cool. Sekarang saya jawab pertanyaan kalian. Kan gitu kan ya. Itu pendekatannya nggak bisa. Kamu kurang ajar ya. Gitu kan ya. Kamu nggak bisa ngomong lebih halus lagi. Kamu kalau mau jadi gara-gara jangan di sini dong, di luar gitu kan. Kamu pikir 6 orang bisa menang lawan saya gitu kan. Enggak lah, nggak bisa kayak begitu. Saya ngomong terima kasih untuk keberaniannya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya suka nih anak-anak muda yang kritis gini. Lalu saya jawab pertanyaan. Saya bilang begini, kenapa kamu menganggap saya menghakimi kamu? Saya tanya balik. Karena pastor menganggap kami salah. Oh oke. Jadi karena saya menganggap kalian salah, berarti saya menghakimi kalian. Iya dong. Menurut kalian sikap saya benar atau salah? Ya salah. Apakah kalian sedang menghakimi saya? Mereka diam. Terus saya ngomong gini, saya yakin kalian tidak menghakimi saya. Tenang mereka. Cuma kalian tidak tahu bahwa kalian salah. Sekarang ini anak-anak muda pertanyaannya begitu. Anak-anak muda sangat jarang tanya, Pak menurut Alkitab? Enggak, sungguhan enggak. Tradisi ditolak, orang tua ditolak. Orang tua bisa apa sih? Makanya kita ini kalau dengan anak harus mengerti dunianya anak. Supaya kita bisa memenangkan hatinya anak, saudara. Ada beberapa orang tua bilang gini, Pak anak saya loh Pak, enggak mau diajak jalan Pak kalau sudah remaja pemuda gitu. Terus yang lain bilang, mana ada anak remaja pemuda suka jalan sama orang tuanya. Saya noleh, ada kok. Anak saya dua-duanya laki-laki. Tiap kali ada film baru selalu ngajak mama papanya nonton. Anak saya kalau ada kafe baru, Pak ada kafe baru mau nyoba tak? Anak saya bilang, Pak kita udah lama loh gak main basket bareng. Saya main basket bersama anak-anaknya, teman-temannya anak-anak saya.
Anak saya bilang, "Pak, ikut main olahraga bareng teman-teman." Loh, Papa kan paling tua. Enggak apa-apa, main aja. Supaya nanti kalau mereka kalah ada yang disalahkan. Tapi saya sadar, saudara, kalau orang tua itu pergi sama anak-anak, saya kasih tahu ya, orang tua kalau pergi sama anak-anak itu make time untuk mereka, bukan mereka ikut kita. Kita ikut mereka. Mosok anak-anak sudah remaja pemuda ikut orang tua, makannya Chinese food, coba semuanya. Minumnya udah ditentukan lagi, oolong tea. Anaknya bilang, "Pak, nggak mau, mosok Chinese tea sih oolong tea." Ya sudah ganti krisantemum, podo ae. Udahlah, orang tua itu ngikutin anak. Anak saya tanya mau minum apa gitu, "Pak, mau nggak barengan kita share mojito?" Nggak apa-apa lah, mojito yang tulisannya mojito itu loh. Ya itu bacanya mojito ya. Jadi orang tua harus ngerti tuh dunianya anak. Ada jemaat saya tanya gini, "Pak, saya diomongin cepu sama anak saya. Apa sih Pak artinya cepu?" Cepu aja gak ngerti, tanya pendeta. Tahu nggak cepu itu apa? Bukan nama kota. Kalau jawab nama kota geblak saya malan. Itu bahasa anak sekarang. Tahu cuaks. Cuaks. Ngakunya ke gereja, tapi carinya yang lain gitu kan. Cuaks. Nggak ngerti. Wajah-wajahnya ya loh. Fajar Set Boy ngerti, Fajar Set Boy. Gak ngerti lagi ya kan. Terima kasih ya. Saya nggak heran kalau anak-anak nggak bisa ngomong. Ya kita harus ngerti sama mereka. Bicaranya tentang Blackpink tahu nggak? Nanti anaknya ngomong gitu. Repot ya. "Pak, aku ini suka Big Bang loh Pak." Langsung cerita ke teman-temannya. "Wah, anakku seneng fisika sekarang." Big Bang itu grup band Korea. Itu udah lama ya. Itu udah BTS, Blackpink gitu kan. Ada orang tua dia ngomong, "Kamu tidak ngerti dikit lah budaya Korea supaya bisa ngomong sama anak-anak." Loh, saya juga ngerti kok. Tentang K-pop itu yang ngerti kok. Ayo sebutkan satu saja. Artis atau aktor Korea, ayo sebutin satu aja. Kim Jong Un. Loh, itu presiden Korea Utara, ya kan? Jadi generasi muda sekarang itu sudah ada tendensi untuk anti otoritas. Sekarang yang punya otoritas gak berani untuk memenangkan mereka gitu loh. Gak berani masuk di dunianya mereka supaya bisa membimbing mereka. Saya bersyukur anak saya mau tahu apapun tidak cari di Google. Selalu tanya papanya. Saya cukup dekat dengan anak-anak saya dan saya bersyukur. Anak-anak saya 2 laki-laki kuliah semua di Amerika. Tiap hari mereka fit call dengan mamanya, fit call dengan papanya. Saya bersyukur. Dan itu tidak terjadi klik begitu, tidak. Kita spend time untuk anak-anak. Belajar memahami pergumulan anak-anak seperti apa. Yang keempat, saya harus langsung pindah poin keempat ya. Karena saya lihat banyak wajah yang sudah penuh penyesalan dan dosa. Poin keempat, yaitu kurang mampu membangun relasi sosial. Ya, dikatakan demikian ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Inilah profil anak-anak sekarang, saudara. Bahkan di dalam gereja pun yang semacam ini ada. Tidak tahu mengasihi, tidak peduli dengan yang lain. Ibadah pokoknya datang saya dengan Tuhan. Setelah itu emangnya gue pikirin. Pernah nggak nyoba ketika kita ibadah duduk sebelah kita orang yang kita nggak kenal terus kenalan? Pernah? Pernah ya? Selalu nggak kenalan? Waktu duduk nggak kenal gitu kenalan? Nggak. Biasanya ya kalau dia nggak pernah, itu tanyanya selalu klise dan membuat orang lain bingung mau jawab. Mesti gini, mau ibadah ya? Enggak, mau nonton motor GP. Udah duduk di gereja. Pertanyaannya, mau ibadah ya? Terus udah tahu sendirian ya, ditanya, datang sendirian ya?
Pertanyaannya itu loh, dijawab salah, nggak dijawab ya salah gitu kan. Terus berharap apa, sudah duduk di situ, ditanya mau apa lagi gitu kan ya. Kita kadang-kadang nggak peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau sudah dilukai, nggak mau damai, selalu gitu. Dan bahkan di gereja ya, kalau pihak ini dengan pihak ini bertengkar gitu. Kadang-kala solusinya gini, ya sudah, dua-duanya jangan ditemukan di satu komisi. Komisinya ini yang satunya lagi. Udah jangan ditemukan. Nanti kalau dia nggak cocok dalam pelayanan, sudah jangan dijadikan satu tim pelayanan. Jadi tetap mereka musuhan nggak apa-apa. Yang penting memuliakan Tuhan. Kenapa nggak didudukkan dan diomongin? Salah kamu, dua-duanya salah. Kenapa? Karena kamu harus belajar mengampuni, ambil inisiatif untuk berdamai. Saya diundang seminar keluarga, saudara, retreat di satu gereja. Lalu setelah seminar ada ibu-ibu tanya, Pak saya mau tanya. Terus dia mulai nangis. Wah saya sudah sadar, wah ini pasti dalam bahaya nih. Mesti masalah ini. Terus dia bilang gini, Pak gini loh Pak, saya itu mau tanya ya Pak tentang suami saya ini. Suaminya di sebelahnya. Ini tanya atau curhat? Terus suaminya marah besar lagi. Suaminya itu berdiri, dia gebrak meja, dia bilang, urusan rumah tangga ngapain kamu ngomong di sini? Itu kan ya. Wah panitianya bingung kan. Terus datangnya ke saya, Pak minta maaf Pak ya, minta maaf. Apakah perlu selesaikan aja Pak, dihentikan aja Pak. Saya bilang gampang, let me handle the situation, gampang, saya bisa. Oh ya silakan Pak Yakub yang handle. Terus saya bilang gini, Pak terima kasih ya Bapak berani terbuka dengan kemarahannya Bapak. I appreciate that gitu. Nah kalau boleh saya tahu, kenapa Bapak sangat marah dan kenapa Bapak tidak mau istri Bapak mencari solusi? Tahu jawabannya suaminya Pak? Saya sudah tanya belasan pendeta Pak, saya tahu jawabannya mereka Pak. Selalu jawabannya itu sama. Oh kalau boleh tahu Pak, jawabannya pendeta-pendeta itu apa? Selalu ngomong gini, saya benar, istri saya tidak salah. Di rumah kami lanjut perang terus Pak. Yang satu benar, yang satu nggak salah. Terus saya ngomong gini, Pak jawaban saya beda nanti Pak. Makanya nanti kalau Bapak nggak keberatan, setelah acara saja kita bertiga ngomong ya Pak ya. Langsung jawab gini, saya mau tahu dulu jawabannya Bapak apa? Terus langsung saya ngomong gini, Pak, istri Bapak menurut saya salah. Dia manggut-manggut. Bapak lebih salah. Terus setelah acara ketemu saya mereka. Lah sekarang bagaimana sih? Orang nggak mau berdamai dibiarkan di gereja. Nggak bisa dong. Sudah dibiarkan, nggak didamaikan, terus dibiarkan melayani Tuhan terus. Nanti di atas panggung angkat tangan, Tuhan kasih-Mu ajaib. Ajaib apa? Ngampuni nggak bisa. Noleh aja nggak bisa, nyapa aja nggak bisa kok. Berarti kita menciptakan orang-orang munafik di dalam gereja. Nggak bisa. Saya pernah ngadepin situasi gitu. Ada pelayan di gereja saya ngomong gini, Pak saya nggak mau digabung sama dia. Kenapa? Saya nggak suka sama dia. Loh dia nggak ada masalah sama kamu. Iya tapi saya nggak suka sama dia. Oh oke. Kalau gitu kamu nggak akan gabung sama dia. Oke Pak, saya pelayanannya apa? Kamu nggak pelayanan. Kamu butuh konseling sih. Loh iya benar. Pertumbuhan rohanimu lebih penting daripada pelayananmu. Buat apa melayani tapi rohaninya nggak pernah benar di hadapan Tuhan. Tapi tampaknya gereja mulai kompromi dengan hal-hal yang semacam ini. Orang suka menjelekkan orang lain misalnya, menghasut dan sebagainya. Dibiarkan oleh gereja. Cuma dipeseninya, hati-hati loh kamu kalau ngomong gini. Nanti kalau sampai kedengaran dia bagaimana? Oh ya Pak, nanti saya akan lebih hati-hati kalau gosip Pak. Ya gitu bagus, bijaksana. Masa gitu sih? Gak bisa dong. Ada itu pelayan di gereja saya tuh. Dulu banget ya, dulu banget. Suka gasut. Terus saya panggil, Pak, saya dengar kok Bapak ngomong gini di luaran gini-gini. Itu kan gak benar Pak, kan sudah dijelasin. Itu lagi. Saya panggil lagi, saya ngomong, Pak, tempat ini bukan tempat untuk menghasut. Kalau Bapak suka menghasut, jangan di tempat ini. Saya keberatan. Gereja harus didirikan di atas dasar firman Tuhan. Saya tidak ingin memberi racun, virus masuk di dalamnya. Karena nanti bisa merusak semuanya. Tapi dalam kenyataannya banyak nggak sih penggosip di gereja?
Pintunya keluar sebelah mana ya? Oke. Yang kelima. Langsung aja ya. Ini soalnya rasa bersalahnya besar kalau saya altar call maju semua nih ya rasanya. 5. Sembarangan dan kurang kontrol diri. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini semua tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan ternyata di banyak gereja juga begitu, saudara. Ada orang-orang tuh yang sok tahu gitu loh. Sok tahu, benar-benar sok tahu. Saya dulu waktu muda itu saya juga sok tahu. Jadi ketika saya lihat ada orang sombong, saya nggak suka. Saya nggak suka ada orang lebih sombong dari saya. Saya pernah pelayanan di satu gereja, saudara. Hamba Tuhannya sampai minta tolong saya. Pak Yakub, saya bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa? Ini loh Pak, orang-orang di departemen A ini Pak, X di gereja saya. Itu sombongnya setengah mati Pak. Nggak hormat lagi kepada yang lain-lain yang di atasnya. Merasa diri paling tahu tentang bidangnya mereka. Oh oke. Mereka mau ngomong tuh sama Pak Yakub juga. Oh iya boleh. Terus makan. Begitu ketemu di restoran, langsung saudara. Mereka tuh ngomong gini, oh Pak kenalin nama saya ini, nama saya ini, nama saya ini. Satu grup kumpul, duduk, langsung ngomong gini. Pak Yakub saya mau kasih tahu ya Pak ya. Jadi masalah pelayanan di bidang ini itu Pak. Itu dari bahasa Latin Pak sebetulnya Pak. Bahasa Latinnya ini. Dan kita sebagai gereja itu kan harus gini. Jangan ngomong 25 menit non-stop. Saya seolah-olah mendengarkan kuliah lagi dari dia. Dan dengan nada yang sombong dia cerita semua seolah-olah cuma dia yang tahu dan saya tidak tahu apa-apa. Lalu saya membuat shock terapi dengan dia dan saya bilang terima kasih untuk kuliahnya 25 menit. Terus dia bilang, oh enggak Pak, saya enggak ngajarin Pak Yakub loh. Enggak loh, saya bilang terima kasih. Cuma kamu perlu tahu sih, sejak saya usia 18 tahun, saya sudah tahu semua yang kamu ngomong. Ngerti maksud saya? Banyak orang tuh sok tahu, gak mau dikritik oleh orang lain. Merasa diri paling benar, gak pernah mau tanya sama yang lain gitu loh saudara. Saya bersyukur, saya ini dulu sombong luar biasa saudara. Puji Tuhan sekarang. Saya sombong tapi gak merasa. Puji Tuhan, Tuhan itu hancurkan terus kesombongan saya, kesombongan demi kesombongan. Sehingga saya menjadi orang yang mudah belajar dari orang lain. Saya kalau dikritik orang lain, saya itu belajar untuk mendengar kritikan orang. Jangan berlagak sok tahu. Saya cerita satu pengalaman saya ya, supaya Bapak Ibu Saudara itu ngerti perjalanan seorang hamba Tuhan seperti apa. Saya pernah diundang khotbah di hotel yang bagus, di antara pengusaha-pengusaha. Setelah saya khotbah, saya diajak makan di situ oleh beberapa pengusaha yang muda-muda gitu kan. Dan mereka tuh suka sekali dengan khotbah saya, suka banget. Mereka memuji saya dan seterusnya. Wah saya waktu itu masih muda kan gitu. Jadi saya senang kalau dipuji. Tiba-tiba ada satu pengusaha yang senior banget. Dia masuk dan ngomong gini, Nimen tadi yang khotbah mana? Ini ya. Terus langsung ngomong gini, Nimen tahu nggak? Wah ini sudah jadi Kristen puluhan tahun. Wah tidak pernah mendengarkan khotbah lebih jelek dari Nimen punya khotbah. Yang saya lakukan apa? Saya mempersilahkan, kalau nggak keberatan silahkan duduk. Saya ambil catatan, Susuk kasih masukan apa saya catat. Terus dia ngomong saya catat, dia ngomong saya catat, dia ngomong saya catat. Yang lain nggak terima, saya ngomongin jangan, nggak apa-apa. Saya bukan cuma butuh pujian, saya lebih perlu kritikan dari orang. Mungkin kita nggak setuju dengan penilaiannya dia, tapi mesti ada beberapa penilaian dia yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tiap kali saya seminar, saya selalu tanya hamba Tuhan yang setempat, ada masukan nggak untuk saya? Ketika saya membuat apapun, saya tanya. Bahkan ketika saya membuat PowerPoint slide khotbah, saya tanya jemaat saya yang desain grafis, ada masukan nggak? Untuk warna, pemilihan font, desain, dan seterusnya. Jangan jadi orang yang sok tahu. Kalau diomongin malah yang ngomongin dijadikan musuh. Harusnya bersyukur kalau dikritik. Saya selalu mengajarkan rekan-rekan pelayanan saya. Kalau kamu dikritik jemaat bersyukur. Satu, berarti jemaat memperhatikan kamu. Benar ya? Kedua, berarti mereka mengasihi kamu. Yang ketiga, berarti mereka percaya kamu masih bisa berubah. Kalau mereka sudah nggak peduli apapun yang kamu lakukan, benar salah orang nggak tahu dan nggak mau tahu,
berarti engkau di dalam masalah yang besar. Bersyukur kalau ada orang yang mau menegur kita. Amin. Yang terakhir, ciri-cirinya adalah getol dengan spiritualitas palsu. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, kesalehan mereka lebih tepatnya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, yaitu kekuatan dari kesalehan tadi. Jauhilah mereka itu. Nah, saya ingin menyinggung tentang satu isu, yaitu gini. Spiritual but not religious. Pernah dengar istilah itu? SBNR, spiritual but not religious. Rohani tetapi tidak religius. Spiritual tapi tidak religius. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Orang-orang yang tidak mau terafiliasi, terikat dengan aliran teologi tertentu, gereja tertentu atau agama tertentu. Bagi mereka pokoknya kesalehan spiritualitas itu tentang dirinya sendiri. Misalnya tiba-tiba menyatu dengan alam, duduk semedi, merasakan hembusan angin, lalu menyatu dengan semesta. Pernah dengar gak istilah itu? Lalu gini kan, semesta akan membela saya. Itu gerakan zaman baru, dan ternyata itu muncul dari mulutnya orang-orang Kristen. Ada orang-orang yang kelihatannya spiritual tapi tidak pernah mengalami kekuatan dari kesalehannya. Kenapa? Karena kesalehannya bukan kesalehan yang benar. Kelihatannya spiritual, tapi sebetulnya duniawi. Saya berapa kali di khotbah mengatakan begini, pendeta-pendeta yang paling getol bicara tentang dunia roh, ternyata adalah pendeta-pendeta yang gaya hidupnya paling duniawi. Kalau ngomong sih, malaikat, penglihatan, bisikan, nubuat dan sebagainya. Gaya hidupnya semuanya branded semua. Dan dipamerkan di medsos sengaja, supaya orang lain tahu. Ada satu hamba Tuhan tuh, sampai pengusaha cerita ke saya tuh sampai mau muntah Pak dengerin hamba Tuhan si A gitu Pak. Wah, kenapa Bu? Mosok saya undang khotbah di tempat saya, dia tuh mamerkan sabuknya dia. Yang ada tulisannya H itu loh. Saya ini dari dulu kepengen punya sabuk merek ini. Ini harganya 70 juta, tapi saya bersyukur minggu lalu saya bisa beli sabuk ini. Saya tuh heran, sabuk aja disombongkan begitu rupa. Loh itu kan produksi dari keluarga saya Handoko. Gitu aja disombongkan gitu. Tapi kalau bicara tentang Roh Kudus, paling hebat gitu kan ya. Kalau bicara tentang Roh Kudus belum ngomong dia sudah dengar, ngerti nggak maksud saya? Enggak deh, kerohanian nggak kayak begitu deh. Kerohanian tidak kayak begitu. Nah ini semua adalah manusia akhir zaman. Dan apa yang harus kita lakukan dengan cepat ya? Dengan cepat adalah ini. Jauhilah mereka itu. Jauhi mereka itu. Nah kemudian kita bingung. Cara jauhinya bagaimana? Maksudnya kita nggak berteman sama mereka. Mereka ada di kantor kita. Di sekolah kita. Ada di dekat kita. Masa kita menjauhinya begitu? Ini dia dengan cepat. Saya akan berikan solusinya oleh Paulus juga di akhir pasal yang ketiga. Jadi kan tadi 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu semua persoalannya. Lalu Paulus memberikan solusinya dengan cepat di ayat 14 dan 15. Yang pertama solusinya adalah berpegang teguh pada Injil Kristus yang benar. Ayat 14 saudara. Jadi ayat 1-13 itu persoalan-persoalan, lalu perintahnya ada di ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Kalau saudara mau tahu kebenaran yang dimaksud di sini apa, mari kita sekarang langsung lihat ya di slide berikutnya. Yang mau foto slide ini silakan karena waktu saya terbatas. Berpegang teguh pada Injil Kristus yang benar, dan yang dimaksud kebenaran di sini yang telah didengar apa? Mari kita baca pasal 1 ayat 11-14 dan pasal 2 ayat 7-8. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, aku tidak malu. Kemudian ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat. Apa yang telah didengar? Ayat 11 tadi. Injil Yesus Kristus. Ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita.
Injil Yesus Kristus. Pasal 2 ayat 7 dan 8. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, pengertiannya itu ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara, kalau gereja mau diselamatkan dari semua ciri-ciri fenomena manusia akhir zaman, gereja harus lebih sering membicarakan tentang Injil Yesus Kristus. Karena di dalam Injil kita akan memerangi semua kategori orang tadi. Saya tidak bisa bicara dengan detail, tetapi saya akan memberikan beberapa contoh misalnya. Orang yang berlagak tahu, menyombongkan diri dan seterusnya. Itu kalau berhadapan dengan Injil, orang itu pasti akan direndahkan. Kenapa? Di dalam Injil, kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam gereja seringkali ada orang yang merasa diri lebih penting daripada orang lain. Tapi di dalam Injil tidak mungkin ada perasaan begitu. Karena di dalam Injil kita akan berkata, kita semua sama-sama berdosa. Kita semua sama-sama kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan orang lain. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan orang lain. Itu Injil. Gak mau dikritik orang lain. Karena kalau dikritik merasa dipermalukan. Obatnya apa? Obatnya Injil. Karena di dalam Injil kita itu jauh lebih buruk daripada yang kita pikirkan. Tapi Kristus tetap mau menebus kita dengan darah yang mahal. Untuk apa mempertahankan nama baik? Wong kita dulu loh gak ada yang baik. Dikritik orang merasa nama baiknya dihancurkan. Loh salah dong. Memangnya kita itu pernah punya nama baik? Enggak kok. Dulu kita itu hancur-hancuran, gak ada yang baik di mata Allah. Tapi Allah menerima kita apa adanya. Makanya di Instagram saya bertahun-tahun yang lalu saya tulis begini. Tidak usah repot-repot memfitnah aku. Aku lebih buruk daripada yang kamu tahu. Jujur ya. Yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri. Dan ketika kita mau jujur, kita melihat diri kita sebagai orang yang paling menjijikan di alam semesta. Setuju nggak? Tapi mengapa ketika difitnah orang lain kita nggak terima? Seolah-olah merasa diri baik. Enggak dong. Di dalam Injil ketika engkau difitnah, engkau berkata begini, gila ya, aku dulu lebih buruk dari fitnahan itu. Tapi Kristus tetap mengasihi aku dan mengubahkan aku. Enggak apa-apa. Kita enggak mau salah. Sering nyalahkan orang. Kalau acara berantakan selalu tanya, ini siapa ya tadi ya? Kok Isa sih lupa sih? Padahal kan sudah diomongin begini. Wah, gereja akhirnya bertengkar. Evaluasi itu menjadi persidangan yang menyakitkan hati orang. Tapi coba, obatnya apa itu? Obatnya Injil. Di dalam Injil kita tahu Allah mengambil semua dosa kita. Mengambil semua kesalahan kita. Seharusnya kita mudah untuk mengambil kesalahan orang dan dijadikan kesalahan kita. Saya pernah menghadapi ini satu komisi di salah satu cabangnya REK. Beberapa tahun yang lalu. Karena masalah pandemi dan sebagainya. Mereka itu sudah frustasi karena pandemi ini itu banyak tantangan. Satu komisi di satu cabang. Lalu mereka itu berencana untuk berhenti semua. Saya dikasih tahu. Saya kumpulkan ketuanya, saya kumpulkan gembala sidangnya, beberapa pengurusnya. Dan saya ngomong begini, saya menyadari kalian frustasi karena tantangan pandemi ini itu dan sebagainya. Saya tahu komisi ini jalannya tidak seperti yang kalian harapkan. Saya mau minta maaf. Karena bagaimanapun yang salah saya pimpinan yang paling tinggi di sini. Jadi saya yang salah, saya minta maaf. Saya seharusnya tahu dari awal, saya seharusnya membimbing kalian dari awal. I just did not do that, it's my fault. Forgive me. Lalu gembala lokalnya bilang, bukan Pak, salah saya gembala lokalnya. Saya lebih bertanggung jawab karena saya yang seharusnya mengembalakan mereka. Ketua komisinya bilang, bukan Pak, saya yang paling salah karena saya ketua komisinya. Terus saya bilang, kita semua orang berdosa, kenapa kita nggak saling mendoakan satu sama lain? Gak jadi bubar, ngerti maksudnya? Injil jawabannya. Yang kedua, memiliki dan menghargai mentor rohani. Ayat 14b, saya bacakan dari A. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.
Kita perlu mentor, kita perlu cerita orang-orang yang menghidupi Injil lebih dulu. Saya bisa seperti sekarang ini karena saya belajar menghidupi Injil dari Bapak Joseph Tong. Dia mentor saya di dalam segala sesuatu. Saya melihat bagaimana dia menghidupi Injil dan hasilnya adalah seorang Yakub Trihandoko. Saudara, mana pernah seorang rektor betulkan toilet yang rusak di asrama mahasiswa kalau bukan namanya Pak Joseph Tong. Mana pernah Pak Joseph Tong itu mau menderita sendiri kalau nggak ngajak anaknya namanya Yakub Trihandoko. Yakub, ikut Pak Tong. Kemana Pak Tong? Ke asrama yang itu. Betulkan toilet. Katanya rusak sudah berhari-hari. Saya bilang, Pak Tong, suruh mahasiswa betulkan toilet itu gampang. Gak ada yang bisa, buktinya berhari-hari kayak gitu. Udah kamu bantu Pak Tong. Saya ke sana. Baru mau masuk asramanya, baunya gak karu-karuan. Begitu saya buka gini, permisi ya, saya buka klosetnya. Semuanya, macam-macam warna ada di situ, sudah kering semuanya. Pak Tong langsung lepaskan jasnya, masukin dasinya di antara kancing, kemudian lengannya digulung gitu. Langsung, saya sudah tahu what to do. Saya bersihkan semuanya itu. Saya dengan Pak Tong betulkan klosetnya. Akhirnya bisa lagi di flash. Saya belajar bagaimana orang merendahkan dirinya. Saya belajar namanya orang meletakkan jabatannya, meletakkan gelar akademisnya, meletakkan semua kebanggaannya, melakukan hal-hal yang kotor untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya bersyukur punya mentor. Dan kita semua perlu mentor-mentor yang demikian. Supaya tidak teoritis saja, tapi ada mentornya. Yang saya tunjukkan slide berikutnya ya, mentor pentingnya itu di sini. Pasal 1 ayat 4 dan 5. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ingat tuh mentor-mentornya, mamahnya, emaknya. Lalu pasal 3 ayat 10 dan 11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Mentor, sekali lagi mentor. Timotius punya mentor, ibunya, neneknya punya mentor, Paulus. Dan yang terakhir sekali adalah mengingat kebenaran kitab suci yang kristosentris. Saya bacakan ayat 15. Ingatlah juga, pasal 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Membaca kitab suci dari perspektif Injil. Membaca kitab suci dan menemukan Kristus di setiap ayat kitab suci itu. Supaya kita benar-benar menghidupi Injil di dalam hidup kita. Saudara, saya tak henti-hentinya di berbagai tempat saya mengajarkan tentang gospel centeredness. Keterpusatan kepada Injil. Saya bicara tentang gospel centered life, gospel centered church, gospel centered leadership, gospel centered preaching, gospel centered counseling, gospel centered marriage, gospel centered parenting. Karena saya percaya without the gospel, the church does not have any hope. Injil yang menyelamatkan kita adalah Injil yang akan mengubahkan gerejanya. And I do believe that. Kita harus terus-menerus memberitakan Injil. Di dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan, kematian kebangkitan Yesus harus sentral di sana. Di dalam komentar kita ketika memimpin pujian, kematian kebangkitan Yesus, penebusannya yang sempurna dan beranugerah harus sentral di dalam khotbah kita, di dalam doa kita, di dalam konseling kita. In whatever we do, the death and the resurrection of Christ has to be put at the center. Harus diletakkan di pusatnya. Unless we do that, we have no hope at all. Dan saya ingin menutup khotbah saya dengan mengajak kita membaca kalimat ini bersama-sama. Satu, tolong ditampilkan slide yang terakhir. Yang terakhir, mari kita baca. Bisa. Oh sudah, yang di sini belum ya. Oh ya. Lain ya spesifikasinya. Oke, thank you. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kondisi moral gereja yang buruk tidak mungkin diatasi hanya dengan memberitakan nasihat yang baik. Gereja dan dunia membutuhkan kabar baik. Dengarkan saya baca sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Kondisi moral gereja yang buruk
tidak mungkin diatasi hanya dengan memberitakan nasihat yang baik. Gereja dan dunia membutuhkan kabar baik. Yang dibutuhkan gereja adalah Injil, kuasa kematian Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Bukan nasihat-nasihat, bukan tambahan aturan-aturan. Manusia itu berdosa, natur kita lemah. Persoalan kita bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Persoalan kita itu bukan ignorance, tapi rebellion. Makanya yang bisa mengubahkan kita, hati kita, hanya kuasa Injil Yesus Kristus. Saya percaya Injil yang menyelamatkan kita semua adalah Injil yang sama, yang memberi kita kekuatan untuk terus berubah, dan berubah menjadi seperti Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Kristus, Gembala Agung yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi kami domba-dombamu. Kami datang dengan penuh malu, umatmu yang mendengarkan maupun hambamu yang menyampaikan. Kami datang kepadamu mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang gagal. Kami seringkali tidak hidup mencerminkan nilai-nilai Injil. Hidup kami tidak beda dengan orang-orang dunia. Kami seringkali sama dengan manusia-manusia akhir zaman yang disebutkan di dalam teks kami hari ini. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan kami berdoa kiranya kami terus diingatkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Diingatkan dengan penebusan Kristus yang sempurna dan beranugerah bagi kami orang-orang yang berdosa. Kiranya Injil itu benar-benar merembesi seluruh hidup kami, keputusan kami, pikiran kami, perasaan kami, apapun yang kami lakukan. Biarlah Injil itu yang terus membentuk hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami percaya Kristus yang sudah menyelamatkan kami adalah Kristus yang akan mengubahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.